Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita akan lagi ya teman-teman. Nah, ini kita persiapkan bensin terlebih dahulu karena kita hari ini akan menggunakan mesin rumput ini ya teman-teman. Kita akan melakukan penebasan karena banyak sekali rumput yang tidak mati. Nah, ini jika disemprot ya, Nah, ini kita sediakan 2 botol bensin atau Veltralit ya. Jangan lupa ya teman-teman, jika kita mau nyemprot lagi, maaf ya teman-teman, bukan nyemprot, kita menggunakan mesin rumput ini dia menggunakan bensin campur. Jangan lupa dicampur dengan oli ya. Oli yang kita gunakan yaitu oli Castrol ya, agar lebih mantap pelumasnya ya teman-teman. Nah, ini sebelum kita lakukan bekerja ya, kita lakukan pemanasan dulu untuk si mesin tersebut ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa safety wajah ya, agar tidak terkena dari si serpian dari kayu tersebut ya, karena yang kita tebas ini adalah kayu-kayu yang tahan ya, kayu-kayu atau jenis akar-akaran yang kuat terhadap ya teman-teman, terhadap herbisida ya atau obat rumput ya. Nah, ini kita teman-teman bisa lihat jenis rumputnya, jenis akar-akaran seperti ini. Karena kita gunakan berbagai macam obat pun tidak berpengaruh ya terhadap rumput ini ya. Terpaksa kita lakukan menggunakan mesin rumput seperti ini ya, agar dia mati atau berkurang ya. Sebenarnya dia tidak mati ya, cuma berkurang atau potong sebentar ya. Nanti dia semi lagi dalam waktu 3 bulan ya, kembali seperti semula ya teman-teman. Nah, seperti itu kita lakukan penebasan rutin agar dia tidak terlalu merambat atau tidak terlalu membuat sabat, karena ini ya, untuk rumput ini sangat berpengaruh terhadap sawit ya, sehingga batang-batang sawit di sekitaran sini jadi kurus. Jadinya kita melakukan pemupukan pun tidak ada berpengaruh, karena si rumput ini kuat sekali menyerap nutrisi ya, sehingga berebut makanan dengan si sawit tersebut. Makanya kita lakukan penebasan ini. Mungkin nanti kita insya Allah mungkin bisa menemukan, mungkin teman-teman bisa sharing atau share atau beri komen di kolom komentar apa obat rumput yang cocok untuk membunuh gulma seperti jenis akar-akaran yang tahan terhadap semprot di daerah rawa ya. Ini lokasinya rawa karena banyak sekali rumput yang tahan. Karena ada yang di gunung jenis rumput merambat seperti ini tahan, tetapi sudah kita menemukan obatnya untuk membasminya. Kalau yang ini kita belum menemukan, karena kita hantam menggunakan garlon dia tetap hidup, menggunakan Noxon Mix tetap hidup. Nah, dia cuma mati daun aja dan batangnya tetap hidup. Memang tahan sekali ya untuk jenis rumput seperti ini. Nah, dan yang kedua ya teman-teman, mungkin teman-teman bingung melihat saya menggunakan cara saya memegang si gagang mesin rumput ini ya. Ini cara saya sendiri ya teman-teman. Mungkin teman-teman ini sebabnya kenapa, karena saya menggunakan sistem megang mesin rumput seperti ini karena sering sekali terkena tunggul. Karena kalau kena tunggul itu sangat bahaya sekali ya teman-teman, itu bisa menghantam kaki, dia terbentur, ibaratnya terbang. Namanya juga kita menggunakan mesin, kita harus safety. Jika menggunakan sistem cara saya seperti ini, dijepit di ketiak seperti ini, jadinya untuk megang setir itu cukup lumayan kokoh ya teman-teman. Nah, itu karena saya pernah punya pengalaman teman saya ya, dulu terkena mesin rumput karena dia menggunakan sistemnya megang mesin rumputnya biasa aja seperti orang-orang itu, dia ke bawah. Nah, kita nggak tahu di posisi di depan ada batu atau tunggul, jika terbentur melayanglah ke kaki karena pegangannya tidak terlalu kokoh. Kalau dengan sistem saya seperti saya ini lumayan cukup kokoh menurut saya ya, nggak tahu menurut teman-teman. Silahkan saja coba di rumah sendiri masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini saya cuma mempraktekkan apa yang saya lakukan di perkebunan. Mungkin bisa ditiru atau tidak usah ditiru ya. Jika baik ya diambil, jika tidak baik jangan diambil ya teman. Di sini cuma anggap saja hiburan saja video yang saya buat ini ya teman-teman. Nah, ini cara ini seperti ini kita menghantam rumput-rumput yang merambat. Pokoknya yang tahan-tahan itu jenis-jenis rumput yang merambat dan bergetah ya teman-teman. Kalau rumput-rumput yang tidak merambat, tidak bergetah itu sangat mudah sekali kita basminya.
Nah, jika rumput yang seperti ini, wah ini sangat susah sekali kita basmi. Sebenarnya rumput seperti ini dulunya adalah banyaknya di dalam hutan ya teman-teman. Memang jenis rumput yang cukup kuat ya untuk kita basmi menggunakan menggunakan herbisida atau obat rumput ya teman-teman. Jadinya terpaksa sistemnya memang sistem tebas seperti ini. Dan memang sebenarnya sistem tebas seperti ini sedikit lambat ya kalau untuk kita pekerjaan, apalagi kita kerjakan sendiri seperti saya ya. Karena untuk saat ini kita untuk menggaji karyawan atau buruh ya, kita kayaknya sedikit sulit ya untuk perekonomian sawit untuk sekarang ini, karena harga tidak naik juga ya. Untuk harga sawit ini harga malah turun, kemarin harga turun 100 rupiah, semakin turun karena tidak sesuai. Sekarang untuk semua upah-upah untuk buruh, obat-obatan, bensin segala macam itu pada naik. Jadinya kita untuk mengirit tanah kita kerjakan sendiri walaupun pelan, tapi pasti untuk mengirit sedikit dana ya teman-teman. Memang susah untuk pengerjaan perkebunan sawit seperti ini kalau lokasinya kecil atau sedikit seperti saya ini. Harus pintar-pintar, harus kita langsung turun tangan juga untuk melakukan pembersihan di kebun sendiri. Karena kebun yang di bawah daripada 20 hektar ini adalah kebun nanggung ya, namanya kebun nanggung ya teman-teman. Kalau kita punya 20 hektar ke atas itu sudah enak ya teman-teman untuk menggaji karyawan. Yang paling enak itu 30 hektar ya, 30 hektar lahan sawit kita punya ya. Itu sudah enak, kita jadi bos saja santai, semua dikerjakan orang lain itu sudah menutupi hasilnya ya teman. Nah jika yang nanggung kebun nanggung seperti ini, wah sangat sekali tidak menutupi untuk hasilnya teman-teman. Kita harus mesti goyang juga, kita harus bekerjakan sendiri sebagian ya, sebagian juga sudah kalau yang seperti ini, karena terlalu luas juga kalau kita kerjakan semua sendiri seperti tunas, panen segala macam. Jika penebasan seperti ini kan pengerjaannya cukup ringan ya, jadinya bisa kita lakukan sendiri. Nah itu dia, di sini sekedar berbagi pengalaman saja ya teman-teman, tidak menggurui teman-teman. Mungkin yang saya lakukan ini bisa ditiru, bisa juga tidak ya. Nah seperti itu. Nah ini kita kerjakan sendiri seperti ini. Ini kalau kita menggaji orang ya, kalau perkiraan untuk harian di tempat saya ini sekitar 150 sampai 2. Kalau untuk anak buahnya sisanya 150 per hari. Jika bosnya biasanya 200.000 per hari. Ada juga yang sistemnya hitungnya untuk penebasan seperti ini ada per hektar ya teman-teman. Biasanya 1 hektarnya itu desa meminta adalah 800.000 ya, itu yang sudah paling murah ya teman-teman. Bahkan sekarang ada 1 juta lebih sudah untuk per hektarnya, padahal sawit atau rumputnya tidak terlalu tinggi ya teman-teman, tidak terlalu tinggi seperti ini, cuma rumput biasa aja. Kalau yang tinggi ya mintanya agak lebih ya teman-teman. Nah seperti itu, jadinya kita menghemat dana, kita lakukan kerjakan sendiri seadanya ya. Nah, beda halnya seperti hari itu dengan harga buah yang cukup lumayan tinggi ya, harga 3.000. Wah itu sangat santai sekali teman-teman, sangat menutupi sekali hasilnya, karena kita dapat 1 ton sudah dapat 3 juta, sudah bisa menggaji anak buah. Nah karena harga naik sebentar waktu itu, nah ini kita membuat ibaratnya kita terjatuh malah, karena semua upah, obat segala macam naik semua, gak ada yang gak naik. Jadinya kita sekarang ini mesti pintar-pintar ya mengerjakan kebiasaan ini agar kita ada kelebihan tersebut kita bisa gunakan untuk lain, untuk kebutuhan di rumah, anak sekolah dan segala macam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sukses selalu ya buat teman-teman.